Baik, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya April Pendapatan Gurning, NPM 2331003. Jadi tujuan saya melakukan Zoom ini ingin membahas tentang soal UTS tahun lalu, yaitu soal fisika. Jadi jadi teman-teman mari kita bahas sama-sama yang sudah dijawab ya teman-teman. Ya baik, penyelesaian fisika tahun 2023 ya. Udah diselesaikan. Jadi soalnya seperti berikut. Satu, berdasarkan satuan besaran digolongkan atas dua bagian besar, besaran pokok dan besaran turunan. Berikut ini merupakan besaran pokok, satuan dan dimensinya. Lengkapilah tabelnya. Jadi teman-teman sini udah dilengkapi yang yang berwarna merah ini itulah yang sudah dilengkapi teman-teman. Jadi yang dicari sini, yang dipaparkan sini itu besaran pokok saja. Nah, jadi besaran pokok yang pertama itu panjang dengan satuan meter, dimensi yaitu L besar. Lalu besaran yang kedua massa dan dengan satuan kilogram dan dimensinya M besar. Kemudian besaran yang ketiga yaitu waktu, satuannya yaitu sekon, dimensinya T besar. Besaran yang keempat yaitu suhu, satuannya yaitu Kelvin, dimensinya Q besar. Besaran yang kelima yaitu kuat arus, satuannya yaitu ampere, dimensinya yaitu I besar. Besaran yang keenam yaitu jumlah zat, satuannya yaitu mol, dimensinya yaitu N. Besaran yang ketujuh yaitu intensitas cahaya, satuannya candela, dimensinya J besar. Jadi jadi inilah besaran dan satuan dan dimensi dari besaran pokok. Selain dari yang ketujuh ini, itu disebut adalah besaran turunan teman-teman. Kita lanjut nomor 2. Seorang akan berjalan 40 meter ke arah timur, berarti ke arah timur ke kanan. Kemudian 30 meter ke arah utara, utara ke atas. Dan diteruskan 10 akar 2 meter ke timur laut. Hitunglah jarak tempuh anak dan besar perpindahan. Jadi katanya hitunglah jarak tempuh. Jarak tempuh dulu kita hitung. Penyelesaian jaraknya yaitu sama dengan berjalan ke arah timur berarti ke kanan 40 meter. 40 meter ditambah ke arah utara 30 meter. Tambah 30 meter tambah ke timur laut 10 akar 2 meter. Jadi 10 tambah 30 70 ditambah 10 kali 1,4. Jadi akar 2 itu yaitu 1,4 sama dengan 84 meter. Jadi jarak tempuh anak tersebut yaitu 84 meter. Dan besar perpindahan. Jadi besar perpindahan bisa kita perhatikan gambar gambar di samping. Andaikan, jadi diandaikan arahnya itu dia Y dan perpindahan dalam arah utara yaitu Y, maka perpindahan sumbu X berarti perpindahannya ke X. Jadi di sini delta SX sama dengan S1X. S1X ditambah S2X ditambah S3X. S3X. Jadi delta SX sama dengan S1X tambah S2X tambah S3 cos 45 derajat. Jadi S3 ini membentuk sudut 45 derajat dan di atas 45 derajat. Jadi delta ASX sama dengan 40 meter ditambah 0 meter ditambah 10 akar 2 meter dikali 1/2
akar 2. Jadi cos 45 derajat itu yaitu setengah akar 2, teman-teman. Nah, jadi delta SX-nya sama dengan 50 meter. Jadi in- jadi perpindahan pada sumbu X-nya itu 50 meter. Jadi kita hitung perpindahannya ke sumbu Y. Sigma delta SY sama dengan S1Y tambah S2Y S2Y tambah S3Y. Jadi delta SY. Jadi ini SY ya, teman-teman. Delta SY sama dengan S1Y ditambah S2Y ditambah S3 sin 45 derajat. Tadi kan ke samping, ke samping dia cos. Kalau ke atas dia sin ya, teman-teman. Sin 45 derajat. Jadi delta delta SX sama dengan 0 meter. 0 meter ditambah 30 meter tambah 10 akar 2. Jadi sin 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi delta SX-nya sama dengan 40 meter. Jadi kita hitung kembali kita perpindahannya, yaitu delta S sama dengan akar dari delta SX pangkat 2 ditambah delta SY pangkat 2. Ya, sama dengan akar dari 50 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Delta SX, delta S sama dengan akar 50 pangkat 2 yaitu 2500 tambah 40 pangkat 2 yaitu 1600 sama dengan akar dari 2500 ditambah 1600 yaitu 4100 sama dengan 10 akar 41 meter. Jadi perpindahan yang terjadi yang terjadi yaitu 10 akar 41 meter. Ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor yang ketiga. Dua buah vektor A dan B, di mana A sama dengan B, mengapit sudut sebesar θ. Jika perbandingan antara selisih kedua vektor dengan jumlah kedua vektor 1 dikurang akar 2, maka tentukanlah besar sudut θ yang mungkin. Baik, penyelesaian A dikurang B banding A tambah B. Jadi A kurang B banding A tambah B sama dengan 1 dikurang akar 2. Masuk kita ke rumusnya, yaitu akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB cos θ per A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tambah 2AB cos θ sama dengan 1 dikurang akar 2. Jadi dalam soal kita A dan B itu sama ya, teman-teman. Jadi B-nya itu kita ubah jadi A karena A itu sama dengan B. Jadi B-nya kita ubah ke A. Jadi A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikurang 2 AA cos θ per A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 tambah 2 AA cos θ sama dengan 1 dikurang akar 2. Jadi akar dari akar 2A pangkat 2 dikurang 2A pangkat 2 cos θ per akar 2A pangkat 2 tambah 2A pangkat 2 cos θ sama dengan 1 dikurang akar 2. Ruas kiri dan kanan. Jadi ruas kiri dan yang kanannya kita kuadratkan agar pangkatnya hilang ya, teman-teman. Ingat bahwa A dikurang B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB tambah B pangkat 2. Jadi 1 dikurang akar 2 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1. Akar 2 ditambah 2 sama dengan 3 dikurang 2 akar 2. Jadi 2A pangkat 2 dikurang 2A pangkat 2 cos θ per 2A pangkat 2 tambah 2A pangkat 2 cos θ sama dengan 3 dikurang 2 akar 2. Jadi pangkatnya ini sudah hilang ya, teman-teman, karena sudah kita kuadratkan tadi
pangkat dihilang dengan pangkat ya. Di 2A pangkat 2 dikali satu dikurang cos theta per 2A pangkat 2 dikali satu tambah cos theta sama dengan 3 dikurang 2 akar 2. 2 pangkat 2A pangkat 2 dengan 2A pangkat 2 hilang karena sama bisa dia dibagi, habis dibagi. Jadi yang sisa yaitu satu dikurang cos theta per satu tambah cos theta sama dengan 3 dikurang 2 akar 2. Jadi satu dikurang cos theta sama dengan 3. Jadi ini dikalikan ke sini. Pindah ruas ke sini. 3 dikurang 2 akar 2 dikali satu ditambah cos theta. Jadi satu dikurang cos theta sama dengan 3 ditambah 3. Jadi yang sama ya teman. 3, 3 ditambah 3 cos theta dikurang 2 akar 2. 2 akar 2 cos theta. Yang sama kita pindahkan. Jadi minus 4 cos theta tambah 2 akar 2 cos theta sama dengan 2 dikurang 2 akar 2. Jadi kedua ruas kita sama-sama bagi 2. Menjadi 2 cos theta kurang akar 2 cos theta sama dengan min 1 tambah akar 2. Cos theta dikali 2 dikurang akar 2 sama dengan min 1 tambah akar 2. Cos theta dikali 2 dikurang akar 2 sama dengan min 1 tambah akar 2. Cos theta sama dengan min 1 tambah akar 2 per 2 dikurang akar 2. Jadi cos theta min 1 tambah akar 2 per 2 dikurang kurang akar 2 dikali dengan, jadi kita dirasionalkan dikali bilangan sekawan. Jadi dikali dengan bilangan yang di bawah tapi operasinya berbeda ya teman-teman. Jadi 2 ditambah akar 2 per 2 akar 2 ditambah akar 2. Jadi cos theta sama dengan min 2 dikurang akar 2 tambah 2 akar 2 tambah 2 per 2 sama dengan akar 2 per 2. Jadi hasilnya itu 1 per 2 akar 2. Jadi sudut tetanya yaitu 45 derajat atau 315 derajat. Jadi sudut teta dari soal kita ini ya teman-teman yaitu 45 derajat atau 315 derajat. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Dua benda A dan B bergerak saling mendekati dengan kecepatan tetap VA sama dengan 3 meter per second dan VB 5 meter per second. Jika sebelumnya jarak kedua benda 24 meter dan benda bergerak bersamaan, tentukanlah di mana kedua benda bertemu atau berapa meter dari A dan berapa meter dari B. Baik, penyelesaiannya. Jadi ilustrasinya ya seperti ini teman-teman gambarnya. Jadi A itu mengarah ke kanan, B itu ke kiri dengan kecepatan A 3 meter per second, kecepatan B 5 meter per second. Jadi tujuannya itu menghitung kapan waktunya mereka bertemu bersama-sama di sini dengan kecepatan yang sudah diberikan dengan jarak 24 meter. Jadi dari gambar dapat dituliskan jarak tempuh benda A dan benda B dalam waktu yang sama. Jadi benda A ditambah benda B sama dengan 24 meter. Berarti jaraknya 24 meter. SA ditambah SB sama dengan 24 meter. Jadi SA-nya itu kecepatan A dikali waktu ditambah kecepatan B dikali waktu sama dengan 24 meter. Jadi 3 meter per second dikali T tambah 5 meter per second dikali T sama dengan 24 meter. Jadi 3 tambah 5 saat itu yaitu 8 meter per second T kali T sama dengan 24 meter. Jadi T-nya yaitu 240 meter per artinya T-nya itu yaitu 24 meter per 8 bukan 240 ya teman-teman. 24 meter per 8 yaitu 3 second. Artinya kedua benda akan bertemu setelah bergerak selama 3 second atau 3 detik ya teman-teman. Jadi jarak tempuh kedua benda saat bertemu
benda A yaitu VA dikali T, yaitu karena T-nya sudah kita ketahui 3 second, yaitu VA-nya itu kecepatan 3 meter per second dikali 3 second, yaitu sama dengan 9 meter. Jadi A ke pada saat A 9 meter bakal bertemu dengan B. Lalu benda B yaitu sama dengan 24 meter dikurang 9 meter sama dengan 15 meter. Jadi B pada jarak 15 meter dan A pada jarak 9 meter, mereka akan bertemu bersamaan, teman-teman. Baik, terima baik. Pada soal yang kelima kita lanjut. Fungsi percepatan sebuah partikel bergerak dinyatakan dengan A sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X meter per second kuadrat, di mana X menyatakan fungsi posisi atau jarak dari partikel yang bergerak. Jika keadaan awal partikel berada pada posisi yang diam, jadi pada posisi yang diam, dan partikel asumsikan berada pada pusat koordinat, maka tentukanlah kecepatan partikel pada posisi X sama dengan 9 meter. Penyelesaian fungsi percepatan dalam fungsi X dinyatakan dengan X. Jadi percepatannya itu A sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X, ini persamaannya. Diubah dalam fungsi waktu yaitu A sama dengan X pangkat 2 tambah 2X dV per dt. dV per dt sama dengan X pangkat 2 tambah 2X. Kedua bilangan kita kali dengan bilangan yang sama yaitu dx, sehingga persamaan menjadi dv per dt dikali dx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x kali dx. Jadi dv per dt kali dx per dt sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x. Persamaan diubah menjadi dx per dx, dv per dx dikali dx per dt sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x. Ingat, dx per dt sama dengan kecepatan. Berarti dx per dt itu kecepatan, teman-teman. dv per dx, dv per dx kali v sama dengan x pangkat 2 tambah 2x, atau v dikali dv per dx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x. Jadi V dV, V kali dV sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X kali dx. Kemudian ruas kiri dan kanan diintegralkan. Jadi kedua ruas kita integralkan ya, teman-teman. Jadi mana V0 sampai V1, V dikali dV sama dengan 0 sampai 9 ya dikali X pangkat 2 ditambah 2X kali dx. Itu 1/2 V pangkat 2 kali nilai mutlak V, V, VT V0 sampai PT sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 kali 9 dikali 0 sampai 9. Jadi 1/2 VT pangkat 2 dikurang 1/2 V0 pangkat 2 sama dengan 1/3 9 dikali 9 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 2 dikurang 1/3 kali 0,3 0 pangkat 3 tambah 0 pangkat 2. Karena benda dari keadaan diam, karena benda dalam keadaan diam dan kecepatan awal sama dengan 0. Jadi setengah VT pangkat 2 dikurang setengah 0 pangkat 2 sama dengan 1/3 9 dikali 9 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 2 dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2. Jadi 1/2 PT pangkat 2 sama dengan 1/3 dikali 9 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 2. Atau 1/2 dikali VT pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 dikali 1/3 kali 9 tambah 1. Jadi 1/2 VT pangkat 2 sama dengan 9/2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 9 pangkat 2 dikali 4, atau PT pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 2 kali 4 dikali 2. Jadi VT-nya VT sama dengan 9 dikali 2
akar 2 atau VT-nya sama dengan 9 dikali 2 yaitu 18 akar 2 meter per sekon. Jadi kecepatannya itu. Jadi kecepatan partikel tersebut jika X-nya sama dengan 9 meter yaitu 18 akar 2 meter per second. Baik, sekian dari pembahasan UTS fisika ini. Saya ucap jika ada kesalahan kata saya mohon dimaklumi. Mohon sekian dan terima kasih.